Selamat datang kembali pada materi MAOC. Hari ini kita akan membahas mengenai logistic regression atau regresi logistik. Nah, logistic regression merupakan salah satu metode atau algoritma yang masuk dalam supervised learning. Jadi kalau kita belajar mengenai machine learning, nah di situ ada banyak ya, salah satunya adalah supervised learning. Nah, ini contoh salah satu metodenya atau algoritmanya adalah logistic regression atau regresi logistik. Regresi logistik adalah suatu metode statistika untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang bersifat kategori atau kualitatif dan variabel prediktor yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, regresi ini termasuk generalized linear model. Dan dalam machine learning, regresi logistik termasuk supervised learning, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, ini contoh dari kurva regresi logistik dengan variabel respon yang bersifat biner. Kalau tidak 0 ya 1. Masih ingat ya, biner. Sehingga data poinnya hanya berkumpul di angka 0 atau 1. Nah, macam-macam regresi logistik berdasarkan skala data dari variabel respon. Ada regresi logistik biner dan regresi logistik multinomial. Regresi logistik biner seringkali hanya disebut dengan regresi logistik. Variabel respon terdiri dari kategori. Lalu kalau regresi logistik multinomial, variabel respon memiliki skala data nominal dan terdiri lebih dari 2 kategori. Sedangkan regresi logistik ordinal, variabel respon memiliki skala data ordinal dan terdiri lebih dari 2 kategori. Jadi jelas ya, regresi logistik ordinal, variabel responnya ordinal. Kalau multinomial, variabel responnya skala datanya nominal dan lebih dari 2 kategori. Kalau yang biner, ya artinya variabel respon hanya memiliki 2 kategori saja, yaitu atau biner. Kegunaannya, regresi ini biasanya digunakan untuk klasifikasi karena dapat menghasilkan nilai yang sesuai dengan probabilitas dari kategori tertentu. Lalu regresi logistik biasanya digunakan untuk memperkirakan probabilitas bahwa suatu observasi termasuk dalam kategori tertentu. Misalnya, berapa probabilitas bahwa email ini adalah spam? Jika perkiraan probabilitas lebih besar dari 0,5 atau 50%, maka model memprediksi bahwa observasi termasuk kategori berlabel 1. Nah, sedangkan kalau kurang dari 0,5, maka model memprediksi bahwa observasi termasuk kategori berlabel 0. Ini untuk analisis regresi logistik binernya, atau biar singkat ya, kita sebut sebagai regresi logistik. Modelnya seperti ini, Px sama dengan eksponensial beta 0 plus beta 1 x1 sampai beta pxp. Dibagi 1 plus eksponensial ditulis lagi ya, beta 0 plus beta 1 x1 plus sampai beta pxp. Nah, kalau kita transformasi logit, maka hasilnya adalah logit Px sama dengan log Px per 1 minus Px. Sama dengan beta 0 plus beta 1 x1 plus bla bla plus beta pxp. Kemudian menguji signifikansi parameter bisa menggunakan uji Wald, kemudian likelihood ratio test juga. Kalau menilai kebaikan model atau Gunnar-Sofit juga bisa, kemudian menginterpretasikan odds ratio, lalu memilih model bisa pakai backward elimination, forward selection, atau yang lainnya. Kemudian evaluasi kinerja model bisa pakai confusion matrix. Nah, model regresi logistiknya ini yang tadi, kemudian model logitnya sebagai berikut, log Px per 1 minus Px, dan ini adalah contoh dari kurva regresinya. Untuk uji signifikansi, ini kita gunakan ada atau tidak adanya hubungan yang nyata atau signifikan antara variabel prediktor dengan variabel respon dalam model dilakukan dengan pengujian signifikansi, sama yaitu uji serentak dan uji parsial. Ini mirip ya, hipotesisnya begini untuk yang serentak, ini statistik ujinya. Kemudian daerah kritisnya tolak jika Q lebih besar dari K square alpha, P atau P value kurang dari alpha. Untuk uji parsial juga mirip, H0 beta J sama dengan 0, J-nya 1 sampai P. Lalu statistik ujinya berikut, 2J kuadrat sama dengan ini, beta J per SE beta J dikuadratkan. Daerah kritis tolak jika W kuadrat lebih besar dari K square alpha, V atau P value kurang dari alpha. Nah, untuk Gunnar-Sofit atau uji kesesuaian model bisa menggunakan ini, H0 dan H1-nya, statistik uji C topi sama dengan sigma, O minus N K aksen Pi K per N dikuadratkan dibagi dengan NK aksen Pk dikalikan 1 minus Pk. Daerah kritisnya 0 tolak jika C lebih besar dari K square alpha G minus 2 atau P value kurang dari alpha.
Nah, untuk interpretasi model regresi kita menggunakan odds ratio ya. Odds ratio yang seperti ini, P1 dibagi 1 minus P1 per P0 dibagi dengan 1 minus P0. Sehingga OR atau odds rasionya eksponensial beta 1. Nah, koefisien beta 1 mengacu pada pengaruh X1 pada log odds untuk Y sama dengan 1. Dan variabel prediktor yang lain dianggap konstan. Misalnya eksponensial beta 1 adalah efek multiplikatif pada peluang kenaikan satu satuan di X1 pada tingkat X lainnya tetap. Pemilihan model, banyaknya prosedur pemilihan model yang ada tidak ada yang selalu terbaik ya. Beberapa metodenya ada backward elimination, forward selection, dan lain-lain. Perhatikan yang berlaku untuk regresi biasa berlaku untuk semua generalized linear model. Misalnya model dengan beberapa prediktor mungkin terdapat multikolinearitas. Nah, ini untuk yang klasifikasi. Jadi confusion matrix ini nilai aktual dan prediksi. Keduanya memiliki value Y-nya 1 dan Y-nya 0, baik itu aktual dan juga prediksi. Sehingga true positif bisa kita hitung, false negatif, false positif, dan juga true negatif. Beberapa implementasi untuk regresi logistik bisa digunakan untuk penilaian kredit. Kemudian yang lain juga bisa untuk memprediksi seorang pasien menderita kanker payudara atau tidak. Kemudian mengklasifikasikan email termasuk spam atau tidak, dan lain sebagainya. Ini contoh kasus kalau kita terapkan pada breast cancer Wisconsin dengan Python. Sedangkan ini untuk data katarak dengan bahasa R. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami kemampuan keuangan di Universitas Ayo Maju. Sedangkan variabel bebasnya jenis kelamin, fakultas, dan IPK. Untuk itu dibuat suatu kuesioner untuk pengambilan data dan menyebarkan kuesioner tadi kepada 50 responden. Berikut untuk respondennya. Nah, didapatkan untuk nilai lognya adalah berikut, keterangannya adalah seperti ini ya. Jadi modelnya beta 0 plus beta 1 jenis kelamin plus beta 2 fakultas plus beta 3 IPK plus error. Ini solusi kalau menggunakan SPSS. Jadi bebas bisa pakai SPSS, R, Python, atau mungkin pakai tools yang lainnya. Ini values-nya, kemudian regression, klik binary logistik. Dimasukkan dependennya kategori, covariate-nya jenis kelamin, fakultas, dan juga IPK. Ini yang perlu dicentang probability group membership, unstandardized, dan juga studentized. Kalau sudah di save. Ini yang perlu dicentang juga. Kemudian output-nya di sini. Output dari case processing summary menjelaskan bahwa seluruh kasus ternyata teramati semua sebanyak 50 sampel. Artinya tidak ada sampel yang hilang. Lalu output ini untuk yang dependent variable menjelaskan hasil proses input data yang digunakan pada variabel terikat, yaitu pemahaman terhadap literasi keuangan sangat rendah kode 0 dan pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi atau kode 1. Ini untuk iteration history, nilai minus 2 log likelihood, ini ya maksudnya sebesar 65,342 yang akan dibandingkan dengan chi-square dengan alpha 5%, df-nya n-1. N jumlah sampel, artinya df-nya 49. Kalau dilihat dari tabel chi-square, nilainya kita dapatkan 43,773, sehingga minus 2 log likelihood lebih besar dari chi-square. Sedangkan omnibus kita dapatkan nilai signifikansi 0,011 ya, karena nilainya lebih kecil dari 5% atau alfa, maka kita tolak H0 sehingga disimbolkan variabel bebas yang digunakan secara serentak berpengaruh ke pemahaman literasi keuangan terhadap biayanya. Terus kalau dilihat dari sini classification tabelnya dengan overall percentage-nya 72. Persentase ketepatan model dalam mengklasifikasi observasi adalah 72%, artinya dari 50 observasi, 36 observasi yang tepat klasifikasinya dinyatakan oleh model regresi logistik. Nah, jumlah observasi yang tepat mengklasifikasiannya dapat dilihat pada diagonal utama. Ini ya, jadi 14 dan juga 22 ini yang tepat diklasifikasikan. Lalu model summary. Nah, dapat dilihat bahwa model dengan memasukkan 3 variabel independen ternyata telah terjadi perubahan dalam penaksiran parameter dengan minus 2 log likelihood-nya 54,235. Nah, untuk R square-nya
sebesar 0,199 untuk yang Cox dan Snell dan 0,273 untuk Nagelkerke. Nah, sehingga dapat ditafsirkan dengan ketiga variabel itu, proporsi pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi yang dapat dijelaskan sebesar 27,3. Tapi perlu diingat bahwa interpretasi ini hanya nilai pendekatan saja seperti dalam koefisien determinasi di regresi linear biasa. Cuman kalau kita bandingkan, artinya dengan model yang sebelumnya ya, ketika nilai R-nya mendekati 1, nilai ini masih jauh dari 100 maksud saya. Ini untuk Hosmer-Lemshow. H0 H1-nya seperti ini, model telah cukup menjelaskan data, H1 model tidak cukup. Nah, uji signifikansinya kita dapatkan 0,645 dibandingkan dengan alfa 5%, maka H0 diterima ya, karena lebih besar. Kemudian karena H0 diterima, artinya model telah cukup menjelaskan data atau goodness of it. Kemudian ini untuk model yang terbentuk dapat dituliskan seperti ini. Px sama dengan eksponensial plus beta 0 plus beta 1x plus 1 plus eksponensial beta 0 plus beta 1x. Lalu tinggal dimasukkan nilai dari parameternya. Dari sini B di sini 0,081 sampai minus 0,742. Ya, jadi seperti ini untuk modelnya. Interpretasi saya coba jelaskan satu saja. Untuk output di atas, nilai odds ratio, teman-teman bisa perhatikan nilai eksponensial beta. Jika jenis kelamin bertambah 1, nah ini jenis kelamin yang paling atas, maka kecenderungan pemahaman literasi keuangan menjadi 1,085 kali lipat. Jadi pemahamannya naik gitu ya. Nah, ini daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.